Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like introduce myself. My name is Diana Tri Aryandani. I'm from PBSI C2. I will explain the 5 tenses. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan 5 tenses. Nah, yang pertama ada simple present tense. Nah, jadi simple present tense itu adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi saat ini atau sekarang. Baik teman-teman, ini adalah contoh kalimat simple present tense dari positif, negatif, dan interrogatif. Nah, simple present tense positif contohnya, she read Harry Potter book every day. Contoh kalimat simple present tense negatif, she doesn't read Harry Potter book every day. Dan contoh simple present tense interrogatif, does she read Harry Potter book? Jadi, apa yang dapat memperbedakan contoh kalimat simple present tense dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif? Dari ketiga kalimat ini, mereka mempunyai masing-masing rumus. Nah, jadi di dalam contoh kalimat simple present tense positif mengandung rumus subjek, verb one atau to be, dan objek. Ini adalah contoh kalimat yang sudah mengandung rumus simple present tense positif. Ini adalah contoh kalimat simple present tense negatif. Di sini ada rumusnya, ada subjek, doesn't, verb one, and object. Nah, perbedaannya dengan tadi kalimat positif, di yang negatif ada doesn't. Jadi ditambah setelah subjek ada doesn't. Contoh kalimatnya adalah she doesn't read Harry Potter book. Jadi ini adalah contoh kalimat simple present tense negatif. Nah, baik, ini adalah rumus dan contoh kalimat dari simple present tense interrogatif ya. Di sini ada does, ada subject, verb one, dan object. Does she read Harry Potter book? Nah, di dalam pengucapan kalimatnya pun berbeda dengan yang negatif. Contohnya yang negatif adalah she doesn't read Harry Potter book every day. Tapi berbeda dengan contoh kalimat simple present tense interrogatif. Nah, suaranya pun does she read Harry Potter book? Nah, next kita beralih ke nomor 2 adalah contoh kalimat present continuous tense. Nah, jadi yang kedua present continuous tense. Jadi present continuous tense itu adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan yang sedang berlangsung. Jadi ini adalah contoh kalimat dari present continuous tense positif. He is smiling. Yang negatif, he is not smiling. Dan yang interrogatif, is he smiling? Nah, ini adalah contoh kalimat dari present continuous tense positif ya. Dari continuous tense positif. Di sini ada rumusnya ya, ada subjek, ada be, bisa am, bisa is, bisa are, dan di belakangnya in. Contoh kalimatnya, he is smiling. Nah, di sini ing itu menandakan bahwasannya kalimat he is smiling itu sedang berlangsung. Seperti itu.
ini adalah contoh kalimat dari present continuous tense negatif. Ini rumusnya sama dengan tadi yang contoh present continuous tense positif. Bedanya di rumus yang negatif ada not-nya. Subjek, be, bisa is, are, belakangnya ing. Itu semua sama. Tapi di contoh kalimat negatif ada not-nya. Di sini kalimat he is not smiling. Kita pakai is yang to be-nya. Terus di sini tetap ada ing. Di sini penanda kalimat negatifnya ada not di sini. Ini yang dapat membedakan. Not di sini yang dapat membedakan mana kalimat negatif, mana kalimat positif yang tadi. Nah, ini adalah contoh kalimat dari present continuous tense interrogative ya. Nah, ini di sini ada rumus contoh kalimat interrogatif. Nah, ada to be, tetap ada to be, ada subjek dan ada ing. Sama saja dengan kalimat positif. Yang dapat membedakannya itu to be-nya sekarang di depan dan subjeknya di belakang. Contoh kalimatnya, is he smiling? Nah, di sini saya menggunakan to be is. Smiling, ada ing-nya. Is he smiling? Ini adalah contoh kalimat interrogatif. Sekarang kita lanjut untuk menjelaskan present perfect. Nah, baik, ini adalah present perfect ya. Present perfect itu adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan masa sekarang dan juga masa lampau. Untuk menunjukkan masa sekarang dan juga masa lampau. Nah, ini adalah contoh kalimat dari present perfect ya. Mulai dari positif, negatif, dan interrogatif. Contoh kalimat positif dari present perfect. They have lived in Jakarta for a long time. Yang negatif, they have not lived in Jakarta for a long time. Dan yang interrogatif, have they lived in Jakarta for a long time? Nah, ini adalah contoh kalimat dari present perfect, positif, negatif, dan interrogatif. Nah, ini adalah contoh kalimat dari present perfect positif ya. Dia memiliki rumus menggunakan to be, I, you, we, they. Have, verb ketiga. Nah, di sini saya membuat kalimat they have lived in Jakarta for a long time. Nah, di sini saya menggunakan to be-nya they. Dan di sini verb ketiganya adalah live. Nah, ini adalah contoh kalimat dari present perfect positif. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalimat dari present perfect negatif ya. Ini rumusnya. Perbedaannya kalimat negatif ada not ya. To be tetap masih ada, have juga masih, and menggunakan verb ketiga tetap ya. Hanya menggunakan not saja ditambah not yang kalimat negatif. Dan di sini they have not lived in Jakarta for a long time. Di sini dapat dibedakan ya notnya dari yang kalimat positif. Di sini tetap sama, they have not lived in Jakarta for a long time. Di sini tetap menggunakan verb ketiga, ada live. Nah, ini adalah kalimat present perfect interrogatif. Di sini perbedaan dengan yang positif dan negatif, have-nya di depan ya. To be, ini have, to be tetap
I, you, we, they, dan menggunakan verb ketiga. Nah, di sini kalimatnya have they lived in Jakarta for a long time? Di sini harus ada tanda tanya, ya. Itu menunjukkan sebuah kalimat interrogatif. Hati-hati dengan membuat kalimat interrogatif harus ada tanda tanyanya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke simple past tense. Nah, ini adalah simple past tense ya. Simple past tense itu bentuk kalimat yang menjelaskan sebuah kegiatan pada masa lampau. Nah, kegiatan pada masa lampau. Nah, ini contoh kalimat dari simple past tense ya. Dari simple past tense ada positif, negatif, dan interrogatif. I was late yesterday. I didn't go to school yesterday. Did you go to school yesterday? Di sini kalimat positif itu I was late yesterday ya. Di sini kalimat negatif ada I didn't. Ini go to school yesterday, dan di sini ada kemarin, ini kemarin ya. Jadi menunjukkan masa lampau. Yang interrogatif, did you go to school yesterday? Nah, di sini juga ada yesterday, kemarin, menunjukkan masa lampau. Nah, jangan lupa di sini juga ada tanda tanya, karena itu menunjukkan kalimat tanya. Seperti itu. Ini yang kelima, yang terakhir ya, simple future tense. Nah, jadi ini simple future tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi di masa depan. Di kejadian yang belum terjadi di masa depan. Nah, jadi ini adalah kalimat simple future tense positif ya. Ini rumusnya ada subject, will, verb one, dan object. Nah, di sini saya membuat kalimat Budi will take public speaking class tomorrow. Nah, di sini ada subject, ada will ya, ada verb one, take, dan ada object. Nah, jadi ini contoh kalimat dari simple future tense positif. Budi will take public speaking class tomorrow. Nah, ini contoh kalimat dari simple future tense negatif ya. Rumusnya ada subject, ada will, ada not, verb one, dan object. Nah, bedanya di sini contoh kalimat simple future tense negatif dengan positif. Yang positif gak ada not-nya, tapi yang negatif ada not-nya. Jadi Budi will not take public speaking class tomorrow. Jadi di sini ada not-nya ya. Ini yang menjadikan pembeda dari positif dan negatif. Yang positif nggak ada not-nya, tapi yang negatif ada not-nya. Sini Budi will not take public speaking class tomorrow. Ini adalah contoh kalimat dari simple future tense negatif. Nah, ini contoh kalimat dari simple future tense interrogatif ya. Di sini rumusnya ada will, ada subject, ada verb one, ada object. Di sini berbeda dengan contoh kalimat simple future tense positif dan negatif. Will-nya itu ada di setelah subject ya, tapi kalau kalimat simple future tense interrogatif, will-nya di depan, setelah itu subject, verb one, object. Nah, kalimatnya, will Budi take public speaking class tomorrow? Ini adalah kalimat simple future tense interrogatif ya. Di sini masih ada will-nya di depan ya. Budi ini subject, nah, dan yang lain sebagainya. Ini adalah contoh kalimat simple future tense.